Nah, jadi itulah yang dimaksud di dalam tentang iman Katolik yang berdasarkan atas kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ya. Nah, untuk soal wewenang menafsirkan dan mengajarkan ajaran-ajaran iman dan moral, para rasul itu pun juga tidak atas tidak atas kesewenang-wenangannya sendiri, ya, dalam arti kata pribadi masing-masing, tidak, tetapi atas ilham Roh Kudus juga, gitu, ya. Dasarnya adalah, yaitu selain di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19, itu juga ada di dalam Yohanes 14 ayat 26, ya. Nah, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Gitu. Nah, jadi Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu selain daripada apa yang telah dikatakan Yesus kepada para muridnya. Gitu. Nah, segala sesuatu di sini itu jangan diartikan bahwa segala sesuatu tentang hal-hal yang lain, gitu. Artinya tentang teknologi, tentang komputer dan segala macamnya itu. Jadi bukan, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan iman dan moral, yaitu untuk keselamatan jiwa manusia. Gitu. Nah, ya. Nah, lalu juga ada di dalam Yohanes 16 ayat 13. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, ini lihat. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi perkataan Yesus di sini itu adalah sebelum Yesus itu mengembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya pada hari Pentakosta. Jadi Yesus itu sudah berkata bahwa apabila Roh kebenaran itu datang, ya kan? Nah, kedatangannya kapan itu? Nah, kedatangannya itu pada saat Yesus itu mengembusi mereka dengan Roh Kudus, gitu loh. Nah, itulah Roh Kudus itu Roh Allah yang tinggal di dalam para muridnya, gitu, ya. Nah, lalu selain itu juga di dalam 2 Tesalonika, ya, Rasul Paulus itu juga berkata, ya, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Di situ juga Paulus mengatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, jadi di situ jelas bahwa Rasul Paulus itu juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang diterima itu baik secara tertulis, ya, baik secara tertulis, yaitu di dalam Alkitab apapun yang secara lisan. Jadi para rasul ini juga selain mengajarkan apa yang tertulis baik di dalam Alkitab, ya, apapun di dalam yang dia tulis sendiri, tulis di sendiri itu juga kita harus berpegang teguh, gitu. Sebab para muridnya itu adalah sebab Roh Kudus itu ada di dalam para muridnya, gitu. Nah, jadi dari sejak zaman para rasul dulu itu juga sudah banyak orang-orang itu yang menyimpang ajarannya. Salah satu contohnya itu dalam kisah para rasul itu ada, yaitu tukang sihir itu. Yang dulu itu dia sebagai tukang sihir terus akhirnya bertobat sehingga dia menjadi menjadi pengikut-pengikut murid-muridnya Yesus, ya kan? Terus sampai pada akhirnya nggak taunya
pengajarannya nyelengkung gitu. Pengajarannya menyimpang. Nah, akhirnya juga dikatakan sesat oleh para murid Yesus pada saat itu. Nah, itu pun juga berlangsung hingga sampai saat ini. Gitu. Banyak orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran iman dan moralnya itu melenceng, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh penerus-penerus para rasul ini, yang tidak lain itu adalah juga para rasul itu sendiri, yang di dalamnya juga ada roh Allah diam di situ, gitu. Nah, jadi disitulah akhirnya ada satu istilah yang namanya sesat, gitu. Atau heretik, ya. Nah, jadi atau bidah. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang mengajarkan ajaran tentang iman dan moral, atau yang menafsirkan Alkitab, isi-isi Alkitab itu yang tidak sesuai dengan tafsir yang sudah ditafsirkan, yang ditetapkan oleh para rasul itu, terus dia membuat satu aliran-aliran sendiri, membuat gereja-gereja sendiri, gitu. Nah, terus akhirnya domba-domba itu dipengaruhi untuk keluar dari ajaran-ajaran para rasul, terus dia mengajarkan sendiri, itu adalah sesat, gitu. Itu sudah disabda oleh para rasul dari zaman inti murid Yesus sendiri maupun sampai sekarang. Jadi dikatakan itu sesat, gitu. Ya karena apa? Karena bisa dikatakan sesat karena tidak taat kepada apa yang dikatakan, apa yang diajarkan dan yang sudah ditetapkan oleh para rasul. Gitu. Nah, Yesus sendiri juga pernah berkata, barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, dia menolak aku. Dan dia menolak yang mengutus aku. Nah, gitu. Nah, jadi hati-hati, gitu. Nah, lalu bagaimana dengan ajaran-ajaran sekarang ini, yaitu di luar Katolik? Ya, ya memang dia berdasarkan ajarannya ada berdasarkan Alkitab, ya, yang terkenal dengan istilah sola scriptura. Ya. Nah, itu hanya ajarannya itu pokoknya apa yang tertulis di Alkitab. Tidak ada yang kalau tidak tertulis di dalam Alkitab dianggap itu salah, dianggap itu tidak benar. Nah, kemudian setelah saya renungkan semuanya itu, baik ajaran-ajaran Katolik sendiri maupun ajaran-ajaran Kristen di luar Katolik, setelah saya renungkan, saya dalami dengan memakan waktu yang cukup lama juga, ya, itu di dalam Kristen di luar Katolik, ya, ya memang ada kebenarannya, ya, kebenarannya ada. Tetapi kalau saya bandingkan dengan ajaran atau teologi dari Katolik, ternyata ajaran atau iman Katolik ini lebih sempurna, lebih lengkap, lebih sempurna daripada ajaran-ajaran yang ada di luar gereja Katolik. Gitu. Kristen-Kristen yang ada di luar gereja Katolik. Memang sekali lagi saya katakan, itu memang ada kebenaran. Tetapi kebenaran itu tidak sempurna. Gitu. Nah, sedangkan Yesus itu menghendaki segala sesuatunya itu haruslah sempurna. Dan Yesus juga menghendaki adalah ketaatan. Gitu. Nah, ketaatan di sini bukan hanya kepada Yesus, tetapi ketaatan di sini adalah juga kepada murid-murid Yesus, gitu. Para rasul itu. Jadi kalau kita tidak taat kepada para rasul, ya otomatis tidak taat juga kepada Yesus. Gitu. Nah, kalau sudah tidak taat kepada Yesus, ya tidak taat kepada Bapa. Nah, sedangkan para murid-murid semuanya itu dan penerus-penerusnya yang mewarisi kuasanya itu ada Roh Kudus, gitu. Nah, jadi pada saat Pantekosta itu Yesus menghembuskan
Roh Kudus kepada para muridnya, otomatis kuasa-kuasa itu juga turun kepada para penerus-penerusnya itu. Gitu. Ya. Nah, jadi hati-hati. Bisa dikatakan kalau kebenaran pengajaran kebenaran tentang iman dan moral itu melenceng dari ajaran-ajaran para rasul, itu hati-hati. Itu bisa dikatakan menentang Roh Kudus. Sebab para murid-murid ini dan penerusnya ini ada Roh Kudus di dalamnya. Gitu loh. Nah, apa yang dikatakan Yesus di dalam Markus, di dalam Lukas dan Matius? Ya. Barang siapa menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni selama-lamanya. Nah, coba kamu bisa baca sendiri itu di dalam Lukas, Markus, dan Matius. Itu ada dikatakan. Jadi barang siapa menghujat Roh Kudus, menghujat ini jangan dipikir itu hanya sekedar mengolok-olok, tapi menolak itu pun juga menghujat. Apalagi mengolok-olok. Ya kan? Nah, yang saya dengar di luar Katolik itu banyak Kristen-Kristen itu, di luar Katolik itu banyak yang mengolok-olok pengajaran Katolik. Hati-hati itu. Jangan gegabah dan jangan sembrono. Itu bisa jadi kamu itu menghujat Roh Kudus. Gitu. Ya. Jadi hati-hati. Gitu. Nah, lalu selanjutnya, ya, memang untuk mengerti iman Katolik itu memang tidak mudah. Apalagi bagi orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab atau malas baca Alkitab. Ya. Itu nggak gampang. Memang saya bergumul antara iman Katolik dengan iman non Katolik atau Kristen yang lain itu juga nggak sebentar, lama. Gitu. Ya, jadi nggak mudah, apalagi seseorang yang nggak pernah mau baca Alkitab, nggak pernah belajar Alkitab. Ya. Nah, kadang-kadang aja dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Ada juga udah dikasih tahu, udah nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah merenungkan Alkitab, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, ngeyel lagi. Nah, sudah ngeyel gitu, malah ngajari lagi. Nah, ini kan cilaka orang kayak gitu, ya kan? Nah, jadi hati-hati, ya. Ya, karena itulah saya menemukan kenapa ada perbedaan dan ada pertentangan gitu di dalam pengajaran Katolik dan pengajaran di luar Katolik. Gitu. Nah, itu semuanya kalau dilihat dari sejarahnya, ya, itu ujung-ujungnya itu adalah apa? Ya karena ketidaktaatan. Yang sudah pernah saya katakan di dalam video saya yang judulnya Kesaksian Perjalanan Iman dan Menemukan Gereja Kristus itu. Jadi intinya itu adalah ketidaktaatan. Nah, lalu apa yang dikatakan di dalam Alkitab bagi seseorang yang tidak taat? Yang Yesus berfirman di dalam Yohanes 3 ayat 36. Yang Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup kekal. Ya kan? Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ya kan, dia tidak akan melihat hidup, tetapi murka Allah tetap ada di atasnya. Baca Yohanes 3 ayat 3. Itu jelas Yesus dikatakan di situ. Yesus mengatakan di situ bahwa bukan hanya kamu itu sekedar percaya kepada Tuhan saja, bukan hanya sekedar kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak taat pada seluruh perkataan Yesus, yaitu yang termasuk di sini adalah kamu mendengarkan perkataan-perkataan para rasulnya, ya, itu kamu juga bisa celaka, gitu. Nah, seperti juga di dalam firman Tuhan yang dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada 3 di situ. Ya, saya ulang lagi. Ya. Yesus adalah jalan. Jadi kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu itu sudah memperoleh jalan. Ya. Tetapi kalau kamu tidak pada kebenaran yang utuh, yaitu kebenaran berdasarkan firman Tuhan atau perintah Tuhan, ya, yaitu hendaklah
kamu mendengarkan juga perkataan para muridnya, kamu punya jalan tapi gelap. Nah, makanya di dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan bahwa jika seseorang percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, maka dia tidak melihat hidup. Nah, tidak melihat hidup, buta balik. Hati-hati ini. Gitu. Jadi, itu ibaratnya kamu sudah memperoleh jalan, tapi karena kebenaran kamu tidak utuh, ya, itu jalan itu gelap. Jadi kamu tidak akan melihat tidak akan melihat kehidupan, hidup, gitu. Jadi hati-hati di sini. Jadi banyak orang yang mengatakan, pokoknya Tuhan Yesus, pokoknya Tuhan Yesus. Ya. Tapi di satu sisi menghujat ajaran-ajaran para rasul, menghujat Bunda Maria, menghujat ajaran-ajaran para rasul yang lain. Ini bahaya, gitu loh. Jadi hati-hati, ya. Nah, makanya saya anjurkan kepada kamu, ya, jangan percaya langsung juga kepada omongan apa yang saya katakan. Pelajari sendiri. Alkitab kamu pelajari sendiri, sejarah-sejarahnya kamu pelajari sendiri. Nah, nanti apa yang kamu akan dapatkan? Jadi di sini saya mengatakan bukan juga asal dari perkataan saya, gitu. Bukan hasil apa yang saya dapatkan dari pengertian saya sendiri, tetapi dari para rasul, yang tidak lain juga dari Tuhan, gitu. Nah, jadi hati-hati, ya. Nah, oke, saya lanjutkan di video yang ketiga.